Kalau terlupa, ingatkan lagi. Kalau terputus, sambungkan lagi. Insya Allah selamanya kita akan selalu ingat bahwa inilah petuah dari Rasulullah SAW untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Segala sesuatu sudah Allah gariskan. Apa contohnya? Kemarin kita hanya taklim saja, betul? Hanya paham saja. Laras? Betul apa laras? Laras ya. Nah, samiwawan. Kirain teh miwan. Nah, dari pemaparan Syekh Athaillah As-Sakandari, mulai hikmah pertama, kedua sampai ketujuh. Kemarin kita sudah sampai hikmah ketujuh, dan sebenarnya saya beserta guru saya Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Arif Abu Arif LCMA sudah menyusun suatu materi yang berjudul 7 langkah taklim menuju talqin. Kemarin kita sudah taklim belum? Nomor berapa hikmahnya? Ketujuh. Pas di akhir, subhanallah, ada pembahasan tentang zikir. Alhamdulillah, sudah takdir Allah, ibu menerima talqin zikir. Alhamdulillah. Dan ini berhubungan erat dengan hikmah nomor 8. Apa itu hikmah nomor 8? Sebagaimana barusan muqaddimah oleh Ummu Dede tentang zikir, tentang talqin, tentang la ilaha illallah, subhanallah. Ini nyambung banget dengan hikmah nomor 8. Apa itu? Idza fataha, apabila Allah sudah berkehendak, inna qalla ma'aha amaluka. Subhanallah. Jangan pernah pedulikan bahwa ternyata amal kita masih sedikit. Walaupun amal kita masih sedikit, tapi kalau Allah sudah berkehendak membukakan pintu kemarifatan, membukakan pintu pengenalan kepada kita sekalian, siapa yang bisa membendung kehendak Allah? Allah pengen, Allah berkehendak, Allah punya iradah, Allah punya kudrat, terjadi pada kita semuanya. Alhamdulillah. Subhanallah, ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa guru saya pernah berziarah, entah itu Wali Songo, entah itu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, entah itu Imam Syafi'i, entah itu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya para nabi dan para wali Allah angkat menjadi kekasih-kekasihnya Allah yang mulia dan utama. Namun ternyata di Mesir ada suatu makom, suatu makbarah yang membuat guru saya menangis terseduh-seduh. Apa sebabnya? Karena di sana ada satu makam yang namanya Syekh Syarafuddin. Syekh Syarafuddin ternyata ulama besar dan waliullah, wali besar. Dan wali-wali yang lain pun mengakui akan kewalian beliau. Padahal usianya, ibu tahu usia Syekh Syarafuddin yang ada di Mesir, tahu kira-kira berapa? Ada 50? Ada 60? Tidak. Usianya baru 7 tahun. Berapa? 7 tahun. Tapi subhanallah, kalau Allah sudah berkehendak untuk membuka pintu kemarifatan, fala tubali anna amaluka qalilun, bahwasanya amal kita sedikit, tapi Allah sudah berkehendak untuk membukakan pintu kemarifatan. Salah satu pintu kemarifatan yang perlu kita perhatikan adalah yaitu pintu zikrullah. Apa itu pintu zikrullah?
talqinuz zikri. Ibu kemarin sudah dapat? Sudah merasakan? Sudah mengamalkan? Oh, kalau ditalkin mah saya berkali-kali, Pak Koda. Kenapa? Kalau ada wakil talqin, ditalqin. Bertemu dengan wakil talqin ini, ditalqin. Berkunjung ke wakil talqin ini, ditalqin. Sudah berkali-kali, ada belasan kali lah saya beri talqin. Oh, alhamdulillah. Gimana zikirnya? Numawi eta. Talqin cukup sekali. Kalau zikir berkali-kali. Kenapa? Karena pintu kemakrifatan sudah Allah buka. Pintu pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sudah Allah berikan kepada kita. Ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Bahwa Sayyidina Ali karramahullahu wajhah pernah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dulluni." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya. Nah, Sayyidina Ali meminta 3, Ibu. Minta berapa? Minta 3. Yang pertama, aqrabut turuqi, yang paling dekat jalan menuju Allah. Ya Rasulullah, saya ingin jalan menuju Allah yang pintas, bukan jalan yang berliku, bukan jalan yang berkelok-kelok, bukan jalan yang penuh duri dan rintangan, tapi jalan yang paling dekat. Nomor 1. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali meminta kepada Rasul, yaitu wa ashaliha ala ibadih, paling mudah untuk dilakukan bagi siapapun yang ingin melakukan ibadah. Ibu perhatikan, kalau zikir susah apa gampang? Ada yang susah, ada yang gampang ini. Dibandingkan dengan jihad, berbulan-bulan manggul senjata, berbulan-bulan mengatur strategi, berbulan-bulan dikepung musuh, berbulan-bulan bertarung dengan maut. Tapi kalau dibandingkan dengan zikir, gampang mana itu? Nah, pas orang mah semut dikir semuanya ini ya. Wa ashaliha ala ibadih, paling mudah untuk dilaksanakan bagi yang ingin melaksanakan ibadah tersebut. Dan Sayyidina Ali meminta kepada Rasul yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Wa afdaliha indallah, dan saya mohon yang paling utama ya Rasul, yang paling utama menurut Allah, bukan menurut manusia, bukan menurut malaikat, bukan menurut seluruh makhluk-makhluk Allah, tapi langsung menurut Allah. Tadi Sayyidina Ali meminta berapa? 3 hal. Yang pertama, yang paling dekat. Yang kedua, yang paling mudah. Yang ketiga, yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Nabi Muhammad SAW menjawab 3 kali apa 1 kali? Cukup dengan 1 kali, tapi menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Inilah yang disebut dengan qalilul alfaz wa katsirul makna. Lafadznya sedikit tapi maknanya luas, karena memiliki makna yang sangat indah dan istimewa. Apa jawaban Nabi? Alaika bimudawamati dzikrillah. Bagaimana Ibu? Alaika bimudawamati dzikrillah. Kalau kemarin kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, Rasul menjawab bagaimana kalimatnya? Alaika, lupa lagi ini ya. Hampir sama, cuma beda esensinya. Kalau kepada Sayyidina Bilal, alaika bimudawamatil wudu.
wajib atas engkau wahai sahabat Bilal untuk melaksanakan wudu secara istiqomah. Tapi kalau kepada Sayyidina Ali, yang karena ingin beliau jalan yang paling dekat, jalan yang paling gampang, dan yang paling utama di hadapan Allah, maka jawaban Rasulullah SAW satu jawaban tapi mencakup tiga hal tersebut, yaitu apa? Alaika bimudawati zikrillah. Belum jawab semuanya nih, baru jawab 3,5 orang ini. Sekali lagi, jawaban Rasulullah gimana? Alaika bimudawamati zikrillah, wajib atas engkau wahai Ali untuk berzikir secara mudawamah. Apa itu mudawamah? Terus menerus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi kata Rasulullah harus mudawamah katanya, terus menerus. Lah kalau kita lapar gimana? Makan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus kemudian kalau kita ngantuk gimana? Tidur dulu. Kalau kita sedang berzikir lalu melihat jam sekarang, bagaimana yang harus dilakukan? Bekerja dulu. Habis bekerja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata dipanggil sama keluarga, papa pengen jajan papa. Main sama anak dulu nggak? Main sama anak, lari-lari, petak umpet dan lain sebagainya. Sudah selesai, sudah nyaman semuanya. Lanjutkan lagi zikir nggak? Lanjutkan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba TV siaran sinetron drakor. Nonton dulu tidak? Nonton dulu. Kan itu mah manusiawi ya, manusiawi. Tapi ketika nonton, wah lagi tangis-tangisan tuh, hati mah gimana? Allah, betul? Wih, kayaknya ibu suka zikirnya luar biasa ini ya. Nah, ibu hadirin jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW telah memberikan resep kepada kita semuanya. Walaupun disampaikan kepada Sayyidina Ali, tapi itu untuk umatnya secara umum, bahwa apapun yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya itu khusus untuk sahabat, tapi bermakna untuk umatnya sekalian. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW ada di dunia sampai tahun sekarang 2023 menjelang 2024, sampai masa yang akan datang, hatta yaumul qiyamah, tetap berlaku itu semuanya. Berarti kepada kita seolah-olah Rasul menyatakan, hei orang Cilengsi, bagi barang siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah yang paling dekat, maka gimana jawabannya? Zikrullah. Barang siapa yang ingin melaksanakan ibadah yang paling mudah, apa jawabannya? Zikrullah. Barang siapa yang paling utama melakukan ibadah, apa ibadahnya? Zikrullah. Alaika bimudawamati zikrillah. Mangga. Tadi bimudawamati zikrillah. Sekalipun Allah menyuruh kita untuk zikran katsira, dan Nabi Muhammad SAW mencontohkan dalam diri beliau bahwa nama ainuhu walam yanam qalbuh, nama aini walam yanam qalbi. Dua mata saya terpejam di saat beliau sedang tidur, tapi walam yanam qalbi, la yanamu qalbi, hati beliau senantiasa being connected to Allah, tidak pernah berhenti untuk zikir. Subhanallah. Ini saya dapatkan dari Tuan Guru Zuki saat saya berada di Malaysia. Beliau mesantren di pondok pesantren Suryalaya 6 tahun. Suatu saat dipanggil oleh pengersa Abah, Zuki sini. Namun beliau dipanggil pas malam hari,
antara sekitar pukul setengah 8, setengah 9. Padahal jadwal istirahat Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin itu pukul 9. Nah, ketika sudah mendekati pukul 9, tiba-tiba tertidur pangresa Abah Anom. Dan salah satu ciri orang yang terlelap itu beliau, mohon maaf untuk Sunda halusnya apa itu, ngerek sedikit, ngorok mah agak, iya betul lah, pokoknya sedikit aja gitu ya, sedikit sekali, menandakan bahwa beliau terlelap tidurnya. Di saat itu beliau, Kiai Zuki, mau beranjak pulang, namun tiba-tiba hening suasana. Yang terdengar hanya suara dengkur kecil beliau sambil detak jantungnya kedengaran. Tak, 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 tak. Di tengah-tengah antara dengkuran kecil dan detak jantung beliau terdengar suara Allah, 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 subhanallah. Beliau terperanjat. Ini yang paling berkesan dari hadis Rasulullah SAW yang sekian banyaknya hadis tentang bahwa Rasul menyatakan, nama aini walam yanam qalbi, dua mata saya terpejam tapi kolbu saya tidak pernah terpejam sedikit pun dari mengingat Allah. Kita bisa nggak seperti itu? Ah, benar, sama ibu. Kalau kita mah baru berzikir sambil tidur ya. Kalau para waliullah dan nabiullah itu tidur sambil dikir. Tapi bagaimana kalau kita terputus? Sambungkan lagi. Ini nasihat dari guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, atau yang dikenal dengan nama siapa? Pangresa Abah Anom. Kata Pangresa Abah Anom, kalau lupa ingatkan lagi, kalau terputus sambungkan lagi. Sekali lagi, kalau terlupa ingatkan lagi, kalau terputus sambungkan lagi. Insya Allah selamanya kita akan selalu ingat bahwa inilah petuah dari Rasulullah SAW untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir itu apa? Ingat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah mendapatkan talqin zikir. Menurut ibu bagusan yang mana antara zikir jahar dan zikir khafi? Alhamdulillah duanya. Kalau hadis tentang zikir jahar sudah umum ibu ya. Afdalul dzikri fa'lam annahu, bahwa yang seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Sudah jelas hadisnya bahwa qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utama ucapan para nabi sebelumku adalah ucapan kalimah la ilaha illallah. Tapi untuk perbandingan bolehlah kita sedikit survei ya. Baik, misalkan saya sedang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba datang anak saya, Pak, minta jajan Pak. Apa? Ketika saya berucap kepada putra saya, apa? Nih atuh uangnya, terputus nggak zikir saya? Putus. Karena yang berzikirnya apa? Lisan. Ketika lisan mengucapkan lain, asalnya mengucapkan zikir, maka terputus zikirnya. Betul? Untung alhamdulillah kita sudah memiliki zikir khafi. Apa itu zikir khafi? Zikir yang ditanamkan di dalam kalbu dan hanya didengungkan oleh kalbu, sekalipun jawarih kita, panca indera kita dan anggota tubuh kita sedang bergerak. Contoh, ketika saya zikir khafi nunduk kepala, saya mah sedang asik mesra dengan Allah. Allah, Allah, Allah.
tiba-tiba ada tetangga saya, Pak Kodar, sini dulu, saya ada perlu. Ada apa Bapak? Ketika saya mengucapkan ada apa Bapak, sedangkan kalbu saya sedang berzikir, zikirnya putus tidak? Alhamdulillah. Ini Ibu yang mahal, bahwa zikir khafi sebagaimana hadis Nabi, wa khairul dzikri al khafi wa khairul rizqi ma yakfi. Sebaik-baiknya zikir adalah zikir khafi, dan sebaik-baik rezeki adalah yang mencukupi. Ini seperti halnya ta'arud, ya, bertentangan. Katanya kata Rasul sebaik-baik zikir zikir khafi, tapi tadi bilang bahwa seafdol-afdolnya zikir adalah zikir la ilaha illallah. Bagaimana kita menghadapi dua keterangan seperti ini? Yang satu baik, yang satu utama. Bagaimana caranya? Amalkan saja dua-duanya, insya Allah. Jadi dalam satu sisi zikir khafi baik, karena tidak terlepas, bahkan tidak tersekat, di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya. Dalam bagaimanapun keadaannya. Ibu tahu nggak, ketika dulu saya ada pertanyaan, kalau di dalam toilet boleh nggak berzikir? Dulu saya jawabannya begini, tapi setelah tahu, sekali lagi, boleh nggak berzikir dalam toilet? Boleh. Sekarang jawabannya boleh, ya. Asal zikirnya zikir kalbu, mulutnya terkatup, tapi kalbunya Allah, 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 ya. Dan dalam keadaan apapun, dalam keadaan ibu masak, dalam keadaan nyetir, dalam keadaan ngasuh anak, dan lain sebagainya, tidak boleh terlepas dari zikrullah. Kalau lupa, ingatkan lagi. Kalau putus, sambungkan lagi. Alhamdulillah.